Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ahmad Abror, mahasiswa Gunadarma, akan menyampaikan pembahasan pada topik manajemen risiko. Pada video ini, saya akan membahas apa itu risiko, bagaimana langkah-langkah manajemen risiko dijalankan, prinsip-prinsip penting yang harus dipegang, serta manfaat besar yang akan diperoleh jika manajemen risiko diterapkan dengan benar. Baik, mari kita mulai. Definisi risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan atau mengganggu tujuan yang ingin kita capai. Risiko dapat muncul dalam berbagai bentuk, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bisa berupa keterlambatan, kehilangan data, atau gangguan operasional. Sedangkan dalam konteks profesional seperti perbankan, risiko dapat berupa seperti kredit macet yang berpengaruh pada stabilitas keuangan. Selanjutnya ada risiko dan manajemen risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau menyebabkan kerugian. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, menganalisis, mengevaluasi, mengurangi, dan memantau risiko. Selanjutnya, sumber risiko dan karakteristiknya. Sumber risiko bisa berasal dari dua. Yang pertama adalah internal, yaitu kesalahan manusia, sistem atau prosedur. Kesalahan manusia adalah seperti keterlambatan berangkat kerja atau kuliah akibat kemacetan lalu lintas atau bangun terlambat. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas atau bahkan dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya ada eksternal seperti bencana alam, perubahan regulasi, kondisi pasar. Selanjutnya ada langkah utama manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko. Pada tahap ini kita mencari tahu apa saja yang berpotensi muncul, risiko apa saja. Lalu kita harus mampu mengenali secara dini kemungkinan masalah baik dari aktivitas harian, dari risiko dari sistem maupun dari lingkungan kerja. Selanjutnya ada analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis risiko. Kita mencari tahu penyebab utama dari risiko tersebut serta seberapa besar dampaknya. Analisis ini bisa dilakukan secara kualitatif, misalkan berdasarkan pengalaman, ataupun bisa dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data atau probabilitas kemungkinan kerugian yang disebabkan. Maaf, yang dihasilkan. Selanjutnya, kita mengevaluasi dan prioritaskan risiko. Kita menilai seberapa serius risiko tersebut dan menentukan mana yang harus ditangani terlebih dahulu dan harus diprioritaskan. Jika suatu risiko memiliki dampak lebih kecil dan hanya terjadi sesekali, mungkin bisa ditunda penanganannya. Namun risiko dengan dampak besar atau sering terjadi harus ditangani lebih awal. Dalam tahap ini kita juga harus menyiapkan beberapa opsi penanganan. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Setelah mengevaluasi, kita masuk ke tahap mitigasi risiko. Ini adalah langkah untuk mengurangi atau mencegah risiko terjadi. Mitigasi ini bersifat jangka pendek seperti solusi cepat atau sementara, dan jangka panjangnya itu seperti perbaikan sistem seperti mengubah kebijakan, kebiasaan, atau tata kelola. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah agar risiko yang telah diidentifikasi tidak terjadi atau dampaknya minimal. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, kita memantau apakah strategi mitigasi yang kita terapkan sudah efektif. Jika risiko masih terjadi, berarti strategi kita perlu diperbaiki. Monitoring dapat dilakukan secara terus-menerus agar kita bisa segera mengambil langkah baru bila dibutuhkan. Manajemen risiko bukan proses sekali jalan, tapi harus selalu dikaji dan selalu disesuaikan.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, jangan sampai kita menciptakan risiko baru saat mencoba menyelesaikan risiko yang sedang kita tangani. Yang kedua, biaya untuk menangani risiko tidak boleh lebih besar daripada potensi kerugian yang ingin kita hindari. Yang ketiga ada manajemen risiko harus bersifat berkelanjutan dan didukung oleh SOP atau prosedur standar yang jelas. Kesimpulan, manajemen risiko adalah proses sistematis dan berkelanjutan. Setiap langkah harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan tanpa menimbulkan risiko yang baru. Biaya mitigasi harus selalu berbanding sepadan dengan potensi kerugian. Dan akhirnya, pengawasan serta evaluasi harus dilakukan secara konsisten agar risiko bisa dikelola secara optimal. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.